Kalau kamu sengaja mengalami jejak kamu sendiri dan jejak pernikahan kita. Aku akan cari kamu, Mas Randy. Mau siapapun nama kamu. Karena kamu udah ngancurin hidup aku. Ya, masih dok. Gue mau ngomong dulu. Boleh? Kenapa bang? Ya, setelah gue pikir-pikir, lo bener. Bener soal? Arumi. Mungkin emang dia nggak seburuk yang gue pikirin. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Ya, gue udah mulai harus terima kenyataan kalau istri dan anak gue udah meninggal. Itu dimulai dari memaafkan Arumi. Gue seneng bang. Akhirnya lu punya mindset ini. Dan memang benar kalau waktu akan menyembuhkan segalanya. Ya, mungkin. Kalau lo mau suruh dia kerja di rumah sakit ini, gak apa-apa. Oke. Thank you bang. Oke. Yaudah. Halo? Halo Rumi, saya ganggu nggak? Oh, enggak dok. Gimana? Saya baru bicara sama dokter Elio dan dia nggak keberatan kalau kamu kerja di rumah sakit ini. Yang benar dok. Iya. Ya anggap aja ini rasa terima kasih dia karena kamu sudah mengembalikan cek itu. Dan juga dia tahu kok kalau kamu lagi butuh banget pekerjaan sekarang. Jadi gimana? Kamu masih mau kerja di rumah sakit? Mau dok. Makasih banyak ya dok. Sekali lagi makasih banyak. Makasih untuk dokter Kevin sama dokter Elio juga. Ya, selamat malam Rumi. Malam dok. Alhamdulillah. Kakak lagi ngapain? Ini aku lagi bikin kue. Udah sana tidur lagi. Masih jam 5 loh ini, kamu ngantuk banget tuh. Ya udah aku tidur ya, Kak. Iya bener yang ini dok.
Pak, Assalamualaikum, Pak Makmur. Bentar ya, Dok. Pak. Pak, ini Arumi, Pak. Assalamualaikum. Pak. Mana ya? Pak. Pak, Assalamualaikum, Pak. Pak, ini saya Arumi, Pak. Mana sih? Pak, saya udah datang sama Dokter Elio, Pak. Pak, tolong buka pintunya, Pak. Sebentar ya, Dok. Nggak aktif sih nomornya. Mana lagi? Udah, Pak Makmur bilang mau bantu saya, kok nggak ada. Pak, Ya. Pak, tetangganya Pak Makmur kan? Iya betul Bu. Ada lihat Pak Makmur hari ini? Bu, dari tadi pagi saya lihat rumah ini kosong Bu. Mungkin orangnya sedang keluar. Nggak ada ya, Pak? Saya permisi ya. Pak Makmur! Assalamualaikum, saya Arumi, Pak. Pak Makmur! Arumi, udah cukup main-mainnya. Puas? Dok, tapi saya sumpah, Dok. Tadi saya udah teleponan sama Pak Makmur, penghulu saya. Katanya dia beneran mau bantu saya. Ya, sekarang mana orangnya? Kenyataannya ada nggak? Kamu udah buang-buang waktu saya cukup lama loh. Saya ini masih kerja. Dok, sumpah tolong percaya sama saya, Dok. Dokter! Kamu buang-buang waktu saya. Dok, tunggu, Dok. Dengerin penjelasan saya mohon. Saya nggak bohong, Dok. Minggir, Arumi! Dok, saya nggak bohong. Minggir! Saya beneran udah teleponan sama penghulu itu. Beliau janji mau bantu saya, Dok. Beliau janji mau bantu saya. Ini pasti ada sesuatu sama beliau. Dok, tolong percaya sama saya, ya Allah. Dok! Dokter harus percaya sama saya. Saya mohon, saya nggak bohong demi Allah. Saya bisa aja ngabisin kamu sekarang, Arumi. Kamu bukan cuma ngambil istri dan anak saya, tapi kamu udah bohongin saya berkali-kali. Arumi. Dok, tolong percaya sama saya, Dok. Saya mohon, Dok. Dok, jangan, Dok. Dok, tolong, Dok. Ambil. Isinya ada 100 juta dan saya mau Bapak jangan pernah muncul di hadapan polisi dan juga Arumi dan juga Bapak keluar dari rumah Bapak. Handphone mana? Kalau sampai saya tahu, Bapak bocorin informasi ini, Bapak pasti tahu dong konsekuensinya. Iya. Kamu pikir kamu udah nemuin jalan keluarnya Arumi? Enggak semudah itu. Selama aku masih hidup, gak akan ada orang yang percaya sama cerita kamu.
semua orang akan pikir kamu cuma ngarang cerita sampai mereka semua percayanya kalau kamu tuh gila. Juga kehilangan Dok. Saya juga menderita sama semua ini. Saya kehilangan suami saya, anak saya. Hidup saya hancur. Rumi, kamu mau terus bermain-main dengan saya? Kalau emang itu yang kau mau, saya akan ikutin permainan kamu. Saya akan buat kamu percaya kalau saya sudah memaafkan kamu. Dan saya akan buat kamu percaya kalau saya sudah melupakan semuanya. Sampai akhirnya kamu merasakan kehilangan seperti yang saya rasakan. Saya akan bikin kamu jatuh cinta sama saya. Dan pelan-pelan saya akan hancurkan hidup kamu. Sampai tidak ada lagi yang tersisa. Kenapa? Kenapa Pak hilang? Mbak, nggak apa-apa, nggak apa-apa, Hah? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa Mas. Bapak bilang Bapak mau bantu saya. Kenapa hilang? Bapak udah janji. Mas yang kemarin nolongin saya bukan sih? Bapak semua ini lihat sama saya. Ini kopi pikiran kamu enak banget. Gimana kamu, Mas? Kenapa kamu sengaja ngilangin jejak kamu? Dan jejak pernikahan kita? Soalnya orange itu mengingatkan sama sesuatu. Masa sih? Iya. Di mana kamu, Mas? Karena kamu sengaja ngilangin jejak kamu sendiri dan jejak pernikahan kita. Aku akan cari kamu, Mas Randy. Mau siapapun nama kamu. Karena kamu
udah ngancurin hidup aku. Dok, tunggu dok, dengerin penjelasan saya mohon. Saya nggak bohong dok. Dok, tolong dengerin penjelasan saya. Minggir, Arumi! Kamu minggir! Enggak, saya nggak mau minggir, dokter harus dengerin saya. Saya nggak bohong dok. Kenapa kamu harus bohongin aku, Arumi? Kenapa? Setelah semua yang terjadi, kenapa kamu harus bohong? Aku nggak habis pikir. Aku benci sama kamu, Arumi. Aku benci. Non, ya ini botol-botolnya taruh aja di sana. Oh iya, masih. Bi, sisanya biar saya aja ngurus. Yakin, Non? Yakin saya pengen quality time sama Kenzo, lagi dia lagi rewel banget. Iya, permisi. Ya. Aduh, ini kenapa masih nempel di sini sih? Nanti Non Laura nyariin lagi. Kenapa sih ribet banget punya bayi, hah? Kenapa semua orang pengen punya bayi coba? Padahal makhluk kecil itu bikin repot. Kenzo, bisa diem gak sih? Siti. Maaf Non, saya cuma mau ngembaliin gendongan Kenzo. Permisi. Aku nggak akan biarin si tua kempot itu ngadu ke si nenek galak itu. Bi Siti. Stop. Tadi lihat apa? Saya nggak lihat apa-apa Non. Jangan bohong kamu. Kamu lihat kan semuanya? Enggak Non, saya nggak bermaksud lihat. Saya nggak lihat apa-apa Non. Terus mau ngadu ke Mama Celia? Enggak, saya nggak akan ngomong apa-apa Non. Enggak. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kamu ngomong, tapi kamu harus ingat. Kalau sampai Mama Celia dengar, bukan cuma kamu yang hancur, tapi keluarga kamu juga bakal hancur. Saya mohon Non. Saya nggak akan ngomong apa-apa. Saya janji Non. Saya janji. Bagus. Bagus kalau kamu bisa pegang janji kamu. Tapi kamu ingat ya, keluarga loh. Iya. Ya Allah, Kak. Kakak kenapa, Kak? Kakak kenapa? Randy.
Kamu benar, Via. Di Pratama itu nama palsu. Kamu nggak bilang kamu datang? I miss you so much. Ada apa, Nak? Kamu bisa cerita semuanya ke Mama. Ada apa? I'm okay, Ma. No, you're not. Mama tahu kamu nggak baik-baik aja. Mama di sini. I'm here to listen. Cerita sama Mama. Elio nggak tahu, Ma. Elio kayak kepala Elio tuh penuh, Ma. Elio ngerasa kayak Elio terus harus butuh waktu untuk sendiri lebih lama lagi, tapi itu kan nggak mungkin. Elio harus hadapin, tapi Elio nggak bisa. Mama tahu ini berat buat kamu. Gak mudah. Tapi mau sampai kapan kamu kayak begini? Sedih boleh, tapi kamu harus bisa bangkit. Jangan terus terpuruk seperti ini. Mungkin Mama gak bisa memberikan kamu nasihat yang kamu butuhkan. Atau dengan perkataan Mama untuk membuat kamu lebih baik lagi. Tapi kamu harus tahu, Mama akan selalu ada di sini buat kamu. Kapanpun, anytime kamu mau cerita, menuangkan kesedihan, I'm here, ya. Dan Mama juga dengar kabar. Harusnya Mama tadi nanya sama kamu, cuman Mama merasa mungkin belum tepat. Mumpung kamu ada di sini, akhirnya Mama tanya sama kamu. Mama dengar kamu mengundurkan diri dari rumah sakit. Kenapa? Apa karena kamu masih sedih? Atau karena apa? Ada hal lain? Kenapa, Elio? Aku hampir kehilangan pasien, Pak. Setiap kali aku nanganin pasien, aku selalu kebayang-bayang Nadia, aku selalu kebayang-bayang Bella, dan selalu yang ada di pikiran aku gagal nyelamatin anak sama istri aku. Aku hampir kehilangan pasien, Ma. Di situ aku sadar, lebih baik Elio berhenti praktek. Tapi Elio masih akan ngurus rumah sakit, Ma. Daripada Elio akan menyalahkan orang lain. Itu yang Elio nggak mau. Itu jadi tambah beban pikiran aku, Ma. Mau sampai kapan kamu kayak begini? Mama kan tadi bilang, sedih boleh. Tapi jangan sampai kamu jatuh, terpuruk. Demikian lama. Kamu harus bangkit. Buat Nadia, buat Bella, buat kamu sendiri, untuk orang-orang di sekitar kamu. Mama tahu ini berat buat kamu, tapi kamu harus kuat. Mama kan tadi bilang, sedih boleh, tapi jangan sampai kamu jatuh, terpuruk. Demikian lama. Kamu harus bangkit. Buat Nadia, buat Bella, buat kamu sendiri, untuk orang-orang di sekitar kamu. Mama tahu ini berat buat kamu, tapi kamu harus kuat.